Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Tentu nikmat yang paling besar, nikmatul iman, kemudian Islam, dan kita diberi kefahaman berupa ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mengamalkan berupa amal-amal soleh. Ini suatu kenikmatan yang sangat agung. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membaca kitab Riyadhus Shalihin, Babul Muraqabah, dan sekarang hadis yang kedua dalam Babul Muraqabah. Qala mu'allif rahimahullah an Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Matan hadis ini, hadis yang kedua dalam bab muraqabah dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada Abu Dzar, ada Jundub atau Jundab ibni Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan bisa menghapuskan perbuatan yang jelek tadi. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Dan penjelasan dari hadis ini, qala Sa'utsaimin rahimahullah, hadzal hadisu min ahadisi al-arba'in an-nawawiyah lil muallif rahimahullah. Wa fihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam awsa bisalasi wa soya azimah. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis arba'in nawawiyah. Dan hadis ini salah satu di antara hadis arba'in nawawiyah yang juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Bagaimana juga yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di dalamnya dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 3 wasiat yang agung. 3 wasiat yang agung, dan ini mudah diingat. Insyaallah semuanya ingat dan hafal. Maka hendaknya ini lebih diperhatikan dan dicamkan, yaitu wasiat yang pertama. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan termasuk juga dalam kondisi yang bagaimanapun, hendaknya kamu senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan keutamaan takwa kepada Allah Ta'ala. Dan takwa merupakan wasiat yang agung, wasiat dari Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Nah, bertakwa kepada Allah, qala Asy-Syaikh, wa taqwallahi ya ijtinabul maharimi wa fi'lul awamir. Hadhihi at-taqwa. Takwa yaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan dan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Nah, definisi takwa kepada Allah ini memang banyak, tapi semuanya intinya ke situ, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Maka di antara definisi juga tentang ketakwaan ini, banyak sekali memang definisi takwa, tapi sekali lagi ini saling melengkapi dan merujuk ke sana. Jadi hampir sama semuanya arahnya ke sana. Dan menyebutkan juga takwa kepada Allah. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan takwa kepada Allah yaitu engkau senantiasa taat kepada Allah, engkau taat kepada Allah dan engkau takwa kepada Allah, engkau taat kepada Allah, ayyuta wala yu'sa. Hendaknya senantiasa orang itu yakni taat kepada Allah, harus senantiasa ditaati dan tidak berlaku maksiat kepadanya. Harus senantiasa ditaati dan tidak berlaku maksiat kepadanya. Hanya orang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa taat kepada Allah dan tidak berlaku maksiat kepada Allah. Demikian juga ayyudkar wala yunsa. Hendaknya senantiasa ingat kepada Allah dan tidak dilupakan. Artinya hendaknya orang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa ingat kepada Allah dan tidak lupa kepada Allah. Ingat kepada Allah, ya senantiasa menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya. Dan hendaknya ayyuskar wala yukfar, senantiasa dia bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Taat, tidak berlaku maksiat, kemudian senantiasa ingat pada Allah, tidak lupa, dan juga senantiasa bersyukur pada Allah dan tidak kufur. Ada juga definisi takwa, yaitu engkau melakukan perintah-perintah Allah ala nurin min Allah, berdasarkan nur ilmu dari Allah, dan tarju sawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau tinggalkan antatruka maksiat Allah, engkau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nurin min Allah, berdasarkan ilmu. Jadi kalau itu tahu itu maksiat, itu dilarang, maka tinggalkan. Takhafu azab Allah, engkau karena apa? Takut azab Allah. Dan ini saling melengkapi. Dan intinya tadi kembali kepada tadi, yaitu menjauhi hal yang diharamkan ya karena takut akan azab Allah, dan juga melakukan perintah-perintah Allah. Maka di sini kalau kita lihat definisi ini, berarti kita harus juga mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah supaya kita bisa melakukan, dan apa saja yang dilarang dan diharamkan oleh Allah agar kita bisa menjauhi. Maka ini ketakwaan ini akan juga bisa lebih sempurna dan lebih maksimal untuk dilakukan ketika ditopang dengan ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang tadi diantaranya tentang syariat Allah, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Dia sebutkan sini, dia contohkan agak rinci, yaitu antaf ala ma amarakallah bihi ikhlasun lillah wa ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa antatruka ma nahallahu anhu imtisalan li nahyillah azza wa jalla wa tanazzuhan an maharimillah wa taqumu bima aujaballahu alaika fi a'zami arkanil islami ba'da syahadataini wa hiya shalah. Wa ta'ti biha kamilatan bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa tukmiluha bil mukammilat. Faman akhalla bi syai'in min syuruti shalah aw wajibatiha aw arkaniha fa innahu lam yattaqillah.
Bal naqasa min taqwahu bi qadri ma taraka ma amarallahu bihi fi sholatihi. Jadi ini memang takwa ini kan kata-kata yang singkat ya. Tapi ini bisa dibawa kemana-mana. Apa saja masuk di dalam ini. Makanya kalau mau dirinci juga, takwanya sebagai seorang muslim atau seorang suami misalkan, apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap kepada suami dan apa yang dilarang. Sebagai seorang istri, jadi ini kalau dijabarkan banyak aslinya. Makanya ini butuh ilmu. Kata-kata ini kan, takwa ini. Sebagai seorang istri harus takwa kepada Allah. Apa bentuk takwanya istri kepada Allah? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang istri, ya kan? Dan apa yang dilarang? Anak, apa bentuk takwa kepada Allah sebagai seorang anak? Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada anak? Berbakti kepada orang tua. Apa yang dilarang? Banyak. Termasuk di sini disebutkan. Jadi kan kata tadi menjauhi yang dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan. Dan masing-masing pun posisi atau kondisi seseorang macam-macam. Baik dari posisinya sebagai pemimpin, sebagai pemimpin apa, sebagai karyawan, bentuk takwanya apa, banyak nanti. Tentu hal yang apa yang sedang dihadapi. Maka ini, saya sebagai misalkan seorang pekerja muslim, apa bentuk takwanya? Nanti cari. Apa yang diperintahkan dalam Islam sebagai seorang karyawan misalkan, seorang muslim. Dan nanti ini masuk jadi banyak hal. Makanya ketakwaan ini adalah kata yang singkat tapi mencakup semuanya. Beliau contohkan sini, yaitu ini contoh, jadi contoh pengembangan takwa dan masih banyak. Tapi yang disebutkan sini masuk cenderung kepada rukun Islam. Nanti kan, yaitu engkau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dengan ikhlas. Kamu lakukan perintah itu dengan ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ibadah maka lakukan ini dengan ikhlas. Hanya karena Allah dia melakukan itu, bukan karena manusia. Karena Allah. Anda mengharap pahala dari Allah dan juga sesuai dengan sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasulullah SAW dalam hal itu. Dan engkau tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah sebagai bentuk pelaksanaan, yaitu apa? Untuk meninggalkan larangan. Larangan namanya larangan, maka dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Maka kita enggak mengerjakan itu. Kenapa tadi? Karena Allah. Orang meninggalkan larangan tapi bukan karena Allah, dia juga enggak bisa dikatakan ibadah. Contoh, orang meninggalkan suatu maksiat. Kenapa kamu tinggalkan? Dan orang mau zina enggak jadi. Kenapa? Ada orang enggak jadi. Nanti enggak ada orang yang berarti kan meninggalkannya itu karena manusia. Kenapa enggak kamu melakukan ini? Karena dilarang oleh Allah. Takut aku akan azab Allah. Kenapa kamu enggak mencuri? Kenapa kamu enggak korupsi? Bukan karena ada orang, bukan karena dipasang CCTV, tapi karena Allah. Meninggalkan itu karena takut azab Allah. Jadi meninggalkan larangan, engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Fatakumu, maka anda takumu bima aujaballahu alika, maka anda tunaikan, anda laksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada anda, yaitu termasuk di dalam rukun Islam yang paling agung setelah 2 kalimat syahadat. Apa? Salat. Karena ini salat ini memang amalan yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Dan semua orang kena. Baik dia itu nanti sebagai karyawan, sebagai pejabat, sebagai pimpinan atau sebagai bawahan, muslim wajib sholat. Orang dewasa, laki-laki, perempuan, anak-anak yang sudah apalagi sudah balik tetap kena kewajiban sholat. Maka beliau contohkan sini, ini semuanya kena. Itu Anda tunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah, yaitu dari rukun Islam yang paling agung di dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat, yaitu sholat. Maka fatati biha kamilatan, maka Anda tunaikan sholat dengan sempurna, yaitu dengan menyempurnakan syarat-syaratnya. Sekali lagi, mas sholat ini, pembahasan masalah sholat selalu menarik.
karena hal-hal yang hari-hari yang tiap hari kita lakukan. Maka jangan sampai sesuatu yang hari-hari kita lakukan menjadikan kita menganggap biasa. Jadi sholatnya karena turun-temurun sejak dulu juga sholat. Jadi segitu itu aja. Tapi hendaknya ditingkatkan. Jadi apa? Dengan menyempurnakan syarat-syaratnya. Maka berarti Anda juga harus tahu syarat-syarat sholat. Telah dibahas syarat sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Apa saja contohnya? Wudu, jelaskan. Karena la sholat liman la wudu lahu, enggak ada sholat bagi orang yang enggak punya wudu. Tentang wudu diperhatikan. Sholatnya enggak asal-asalan wudunya. Kemudian juga termasuk masuk waktu. Nah, kita bahas masalah sholat ini. Ini pokoknya syarat-syaratnya sempurnakan. Kemudian juga wajibatu sholat. Hal-hal yang wajib dilakukan di dalam sholat. Dan juga rukun-rukun sholat. Apa bedanya wajib dan rukun di dalam sholat tuh ya? Yang sholat bukan masalah wajib kalau ditinggalkan dosa, kalau dikerjakan benar. Tapi wajibatu sholat apa bedanya? Rukun dan wajib. Kalau rukun, kalau ditinggalkan sengaja atau nggak sengaja, sholatnya nggak sah kecuali harus ditunaikan rukun itu. Kalau wajib, kalau meninggalkannya karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau ditinggalkan sengaja ya tidak boleh. Dan contohnya sujud itu rukun apa wajib? Sujud rukun. Dan makanya kalau orang sholatnya sujudnya kurang ya apa? Sujudnya wajib 1 rakaat 2 kali, sekali langsung bangkit. Nanti kurang. Ya kan? Ya harus dilengkapi. Kemudian contohnya wajib, yang paling enak contoh tahiyat awal. Tahiyat awal lupa. Imamnya juga pas imam lupa misalnya. Waktunya duduk di tahiyat awal 2 rakaat langsung berdiri. Maka ini ya imam ya harus paham masa-masa begitu, harus paham imam. Masalah sholat mungkin harus paham juga sujud sahwi atau enggak, bagaimana dilakukan. Maka tetap berdiri. Tidak apa nanti sujud sahwi di akhir. Imam, makmum juga ngerti juga harusnya. Jangan sampai nanti imam dipaksa untuk duduk. Nah ini terjadi itu. Jadi semuanya makmumnya kompak. Makmum nggak mau berdiri. Salah kok imam diikuti apa? Subhanallah. Imamnya berdiri ya subhanallah. Akhirnya imam duduk. Pernah ini yang saya sampaikan pernah terjadi. Semacam itu. Jadi harus paham. Ya biar aja imam dan berdiri, telanjang berdiri, gak usah duduk. Makmum ikut bersama imam. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Imamnya tok apa sama makmumnya yang sujud sahwi? Ya makmumnya yuk ikut. Makmumnya juga ikut. Nah, ini contohnya di masalah itu. Sempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Dan Anda sempurnakan juga sholat itu dengan menyempurnakan hal-hal yang bisa menyempurnakan sholat. Maka kalau bisa, memang sholat itu pada hukum asalnya kan Nabi bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sebagaimana sholatnya, sikap sujud. Ini penting diperhatikan juga, Pak. Sikap sujud, kakinya bagaimana, harusnya bagaimana. Ini perlu diperhatikan. Walaupun itu ada yang memasukkan juga adalah sunnah sholat. Maka kita tidak membahas, tidak dalam belajar tidak memisahkan aku mengambil yang rukun dan wajib itu sunnah enggak. Kalau hukumnya sunnah kan sholatnya tetap sah. Kita dia beribadah kalau bisa itu melakukan tadi itu. Lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan ittiba Rasul. Mengikuti Rasul. Bagaimana Rasul sholatnya? Bagaimana rukuknya? Bagaimana sujudnya? Kakinya bagaimana? Nah, ini memang penting untuk diulang-ulang. Terutama hal-hal yang terkait dengan tatbik ya. Praktek langsung. Ada banyak terjadi semacam itu. Baik, ini intinya berarti di sini juga masalah sholat saja. Maka kita harus tetap terus mengulang-ulang belajar tentang masalah sholat itu, mempelajari lagi, mengingat lagi tentang syarat-syaratnya, rukunnya, wajib-wajibnya, kemudian hal yang bisa menyempurnakan sholat tersebut. Faman akhalla bi syai'in min syuruti sholat. Barang siapa yang kurang sempurna, kurang di dalam syarat-syarat sahnya sholat, atau
wajib-wajibnya atau rukun-rukunnya, maka ia belum bertakwa kepada Allah. Dalam masalah sholat, sholat toh ini belum bertakwa kepada Allah dalam masalah sholat. Bahkan ketakwaannya masih berkurang sebesar apa yang dia tinggalkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam sholat tersebut. Ini baru masalah sholat. Nah, ini ketakwaan ini singkat tetapi ini padat. Semuanya nanti dikembangkan. Kemudian wafis zakah. Taqwa Allah fiha an tuhsiya jami'a amwalika allati fiha zakah wa tukhrija zakataka thayyibatan biha nafsuka min ghairi bukhlin wala taqdirin wala ta'khirin faman lam yaf'al fa innahu lam yattaqillah. Demikian juga di dalam masalah zakat. Takwa kepada Allah dalam zakat. Gimana bentuk takwanya? Jadi memang ini nanti bisa menjadi pembelajaran masing-masing ya. Jadi untuk masalah takwa saja. Karena banyaknya orang takwa misalkan takwa sholat, yang lain ternyata banyak yang harus diperhatikan. Dan masalah zakat, bentuk ketakwaan kepada Allah di dalam masalah zakat yaitu Anda hitung semua harta yang Anda miliki. Yang wajib, yang kena wajib zakat. Karena harta itu ada yang kena wajib zakat, ada yang tidak. Contoh punya mobil. Mobil dizakati enggak? Punya mobil 2. Zakati enggak mobil? Enggak. Rumah. Rumah dizakati apa enggak? Enggak. Tanah misalkan. Dengan catatan tidak dijual belikan. Kalau jual belikan nanti masuk di dalam zakat dijaro. Punya showroom, punya mobil banyak tapi jual beli, ya berarti masuk dalam dijaro nanti. Punya perumahan jual beli, bangun jual. Tapi kalau hanya punya rumah 1 atau 2, ini rumah tidak wajib zakat. Intinya Anda hitung semua harta-harta Anda yang di situ kena wajib zakat. Ya, kalau Anda nggak ngerti, ya nanti bisa tanya. Ada seorang yang paham, seorang ustaz, aku punya harta ini, apa saja yang zakati, berapa zakatnya? Nah, nisabnya berapa, kemudian yang wajib dikeluarkan berapa? Ini penting, ini siapa yang butuh? Ya kita. Aku nggak ditanya ustaz atau nggak ada yang ditanya, alhamdulillah nggak didatangi. Ya, aslinya memang zakat itu diambil aslinya. Khudh min amwalihim shadaqah kan. Tapi kalau nggak ada, kita yang butuh zaman sekarang. Kan nggak ada petugas zakat khusus yang datang. Kalau seandainya ada sebenarnya bagus ya. Jadi kita yang datang. Misalkan ada sana nazis misalkan atau sebelum datang ke situ ya tanya ke ustaz. Apa takut kalau nanti ternyata aku harusnya sudah melakukan zakat, selama ini nggak pernah zakat. Karena nggak mau tahu juga. Jadi jangan kemudian setelah ini Anda beralasan, kenapa kamu nggak pernah zakat? Nggak tahu ya kalau kena zakat. Kan nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nggak tahu atau nggak mau tahu, jangan takut. Jangan disembunyikan. Masih waktu melaporkan ini punya, tapi nggak diomongkan supaya nggak kena zakatnya nggak banyak-banyak. Allah tahu. Permasalahannya kalau kita punya harta, kemudian nanti waktu zakat nggak dizakati, padahal itu harus dizakati. Mau harta itu dipanaskan jadi suatu lempengan-lempengan yang panas kemudian disetrikakan. Dan zakat itu kan sedikit, cuma 2,5%. Ini intinya kita butuh tahu itu. Itu kemudian keluarkan zakatnya. Dengan apa? Ya dengan hati yang ikhlas, yang tulus, nggak merasa terpaksa dan tanpa bakhil, tidak pelit dan juga tidak menunda-nunda zakat. Tidak menunda. Nah, kalau misalkan tahun kemarin harusnya sudah wajib zakat nih ternyata, terus nggak tahunya sekarang gimana? Zakati. Tahun kemarin kira-kira berapa zakatnya? Berapa? Ini kehati-hatian masalah zakat. Yang sudah pernah dibahas, zakat ada nisabnya, ada emas, ada perak, maka ini
mana yang lebih dulu dicapai, maka itu jadikan stopnya. Maka ini sekali lagi ini kebutuhan kita. Takut kalau kita sudah punya kewajiban tapi nggak menunaikan, nanti dosa. Tadi takut dosa. Jadi ini di antara bentuk takwa kepada Allah Ta'ala dalam masalah zakat. Faman lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka ia belum bertakwa kepada Allah. Dari sisi zakat. Demikian juga di dalam puasa, maka Anda tunaikan puasa sebagaimana diwajibkan kepada Anda. Anda jauhi dan puasa hal-hal yang lagau, yang tidak bermanfaat, rofas, yang keji, kemudian teriak-teriak, kemudian ghibah ditinggalkan, namimah, madu domba, dan yang lainnya, hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa atau bisa menghilangkan ruhnya puasa dan makna puasa yang hakiki, bisa menghilangkan makna puasa yang sebenarnya. Wa wasumu amma haram Allah azza wa jalla, yaitu puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Di samping tentu puasa, yakni meninggalkan hal-hal yang bisa mendatangkan puasa yang jelas di zahirnya. Kemudian berikutnya adalah juga meninggalkan hal-hal yang bisa merusak puasa itu sendiri. Al-wajibat wa hakadha baqiyatul wajibat, demikian pula kewajiban-kewajiban yang lainnya Anda tunaikan kewajiban-kewajiban itu ta'atan lillah, ya ini karena taat kepada Allah, bukan taat kepada manusia, bukan karena takut kepada orang, tapi karena taat kepada Allah. Wamtisali amrihi, karena ingin menunaikan, melaksanakan perintah Allah. Wa ikhlasan lahu, Anda tunaikan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tibani rasulihi, dan juga karena ingin mengikuti ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika fil manhiya, demikian pula di dalam hal-hal yang dilarang. Tatruku ma nahallahu anhu, Anda tinggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Imtisalan linahyillah, maksudnya melaksanakan, yaitu perintah untuk meninggalkan larangan tersebut. Jadi Anda lakukan tadi, Anda lakukan, kenapa Anda tinggalkan ini? Karena Allah melarang. Kenapa Anda tidak mau ini? Karena ini dilarang oleh Allah. Jadi simpel. Karena melakukan perintah Allah dalam larangan, dalam artian kita diperintahkan untuk meninggalkan larangan yang kita tinggalkan. Jadi apapun yang dilarang oleh Allah, maka stop di situ sudah, jangan dilanggar lagi. Maka ini jangan dilakukan lagi. Maka ini butuh sekali, butuh ilmu apa saja yang dilarang oleh Allah. Contohnya misalkan al-kabair, bagus untuk dibahas al-kabair itu. Al-kabair. Kan saya Abdul Razak juga menyebutkan ini bagus untuk dibahas. Karena banyak orang kadang tidak tahu kalau itu dilarang. Atau seandainya tahu pun supaya lebih tahu lagi dan ingat. Karena masalah larangan tidak dikatakan tinggalkan sejauh kemampuan kamu, tidak. Nabi mengatakan apa? Ma amartu bi fa'tu minhu, ma amartu fa'tu minhu mastata'tum wa man nahaitukum anhu fantahu. Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan, kata Nabi, kepadamu maka lakukan sejauh kemampuan kalian. Tapi apapun yang aku larang, maka tinggalkanlah. Gak ada tinggalkanlah sejauh kemampuan kalian. Berarti artinya apa? Ini kita butuh tahu, penting untuk mengetahui hal-hal yang dilarang. Tujuannya adalah terutama dosa-dosa besar. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Terutama dosa-dosa besar. Dan tidak kita harus mengetahuinya. Ini agar supaya apa? Bisa untuk kita tinggalkan. Ya kalau kita perhatikan setiap posisi kita, kondisi kita itu ada saja yang dilarang secara umum, misalkan syirik. Contoh istana ibu asab al-mubiqat, misalkan jauhilah kamu sekian 7 perkara membinasakan. Ini secara umum. Kalau secara khusus lagi, nanti ya tadi itu posisinya. Ada sebagai suami misalkan, sebagai ayah,
sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarangkan mesti ada tuh. Rata-rata. Maka di situ. Jadi kan takwa ini melakukan perintah dan meninggalkan larangan, apa yang diperintahkan dalam kayak saya ini, apa misalnya? Misalnya apa? Mesti ada. Minimal kita tahu itu. Ya kalau orang tahu itu, insya Allah hidup ini insya Allah berupaya untuk apa? Untuk selamat. Jadi dalam hal ini apa yang diperintahkannya, apa yang dilarang. Ada misalkan jualan, apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang kan ada. Dilarang nggak boleh mengurangi timbangan, nggak boleh mengurangi tekanan misalnya kan. Ada saja dan macam-macam itu. Ini harus. Ini global, secara global tentang takwa. Sekali lagi takwa ini luas, maka ya karena kita sendiri yang butuh ya nanti kita bisa bertanya atau kalau nggak tahu yang baca hal semacam itu ada bertanya apa saja saya sebagai ini apa saja yang diperintahkan kepada oleh Allah kepada saya dan apa yang dilarang dalam hal saya sebagai ini semacam itu. Nah, maka ini tersirat sekali lagi motivasi untuk terus belajar, terutama belajar dalam hal-hal yang sedang kita hadapi. Apa yang diperintahkan sehingga bisa mengerjakan dan apa yang dilarang sehingga bisa menjauhinya. Berikutnya ada wasiatus saniyah, wasiat yang kedua. Adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Idza amilta sayyi'atan fa'atbiha bi hasanatin. Fa innal hasanati yudhibna sayyi'at wa minal hasanat ba'da sayyi'at an tatuba ila Allah minas sayyi'at. Fa inna taubata min afdhalil hasanat. Kama qala Allah azza wa jalla innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wasiat kedua adalah atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu maksudnya apabila Anda sudah terlanjur melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maksiat, maka ikutilah segera dengan perbuatan baik, segera lakukan perbuatan baik. Itu maksudnya. Karena sesungguhnya kebaikan ini akan bisa menghilangkan kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan termasuk di antara kebaikan setelah kejelekan adalah Anda bertaubat kepada Allah. Anda bertaubat kepada Allah dari kejelekan tersebut. Tapi jangan kejelekan segera, ya Allah, segera bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Karena sesungguhnya taubat merupakan min afdhalil hasanat. Taubat merupakan hasanat kebaikan itu yang paling afdal. Kama qala azza wa jalla, bagaimana Allah azza wa jalla berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang berupaya untuk membersihkan diri. Baik, ini akan waktu Isya ada dulu kita. Enam kita lanjutkan sedikit ya. Selesai pembahasan di sini. Qala Syarih rahimahullah taala wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang mukmin. Seruan pada orang-orang mukmin, bertaubat pada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi sifat orang-orang mukmin agar mereka beruntung, bertaubat kepada Allah. Dan jangan merasa aku gak punya salah, kenapa taubat? Kayak aku pelaku dosa besar aja suruh taubat misalnya. Ini yang perintahkan Allah, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubat pada Allah. Demikian pula amal-amal soleh ini bisa menghapuskan amal-amal kejelekan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istanaba al-kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat yang satu kepada Jumat yang berikutnya, kemudian Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini semua bisa menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang terjadi di antaranya, di antara keduanya, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Demikian juga beliau bersabda, al-umratu ila umrah kafaratun lima bainahuma. Umroh ke umroh yang berikutnya ini bisa
kafaroh, bisa menghapuskan kesalahan yang terjadi di antara keduanya. Fal hasanat yudhibna sayyi'at. Maka amal-amal kebaikan ini bisa menghapuskan amal-amal kejelekan tadi. Jadi hadis tadi jelas. Hadis wasiat yang ketiga, khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Qala al-wasiyatani al-ulayatani fi muamalatil khaliq wa salisatu fi muamalatil khalqi. Dua wasiat yang pertama ini terkait dengan muamalah dengan khaliq, sang khaliq. Adapun yang ketiga ini ada muamalah dengan makhluk, yaitu agar Anda bermuamalah dengan manusia, dengan makhluk dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji dan tidak tercela. Di antaranya adalah bitolaqatil wajhi, dengan kalau bertemu bertemu dengan wajah yang berseri-seri, tidak cemberut, apalagi nggak mau melihat. Oh, dia salah, orangnya di sana, tidak sana. Nah, ini nggak boleh. Bertemu dengan wajah berseri-seri. Wasidqil qaul, dan ucapan yang jujur, berkata yang jujur ini penting. Berkata yang benar, yang jujur. Kemudian juga wa husnil mukhatabah, berkata yang lemah lembut, bahasa yang bagus, bahasa tidak menyinggung, tidak menyakitkan. Dan akhlak-akhlak yang lainnya. Termasuk diantaranya ada badrun nada. Badrun nada ini berupaya untuk memberikan bantuan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Kalau nggak bisa bantu, kaful ada, tidak menyakiti orang, baik dengan ucapan atau tulisan. Termasuk kalau ketemu ucapkan salam macam ini. Ini termasuk yaitu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Banyak sekali nas-nas yang menerangkan tentang keutamaan akhlak yang baik. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi jangan mengira bahwasanya akhlak ini nggak ada kaitannya dengan iman. Iman itu ya tauhid, misalkan hanya itu, tidak. Bahkan Nabi mengatakan orang mukmin yang paling sempurna, imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Demikian juga beliau mengabarkan bahwasanya manusia yang paling paling utama untuk mendapatkan berhak dekat dengan Nabi Sallam, termasuk kedudukannya dan juga tempatnya pada hari kiamat adalah ahasinuhum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Maka akhlak yang bagus sampai dia merupakan maslakan hasanan fil mujtama', sesuatu yang bagus, karakter sesuatu yang bagus di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, maka pelakunya orang yang berakhlak yang baik ini akan dicintai oleh manusia. Tidak ada orang yang berakhlak yang bagus ini akan dibenci oleh manusia. Walaupun orang itu jahat, kalau kita berakhlak yang baik itu akan dihormati juga di tengah-tengah manusia. Demikian juga ia akan mendapatkan pahala yang besar pada hari kiamat. Maka terakhir, jagalah 3 wasiat ini. 3 wasiat dari Nabi SAW. Yaitu apa tadi? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya akan bisa menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bermuamalah, bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ya tentunya manusia akan tingkat-tingkat ya. Manusia tentu yang mulai dari yang paling dekat orang tua, kerabat, kemudian tetangga yang dekat dengan kita. Maka ini wujudkan bermuamalah yang baik, tampilkan akhlak-akhlak yang bagus. Bila kita lakukan itu, kenapa? Karena itu perintah Nabi. Ini perintah Nabi. Ini perintah. Fi'il amr, perintah. Jadi bukan karena ingin supaya dipuji orang, dia enggak. Yang kita lakukan itu karena Allah dan juga karena ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk bisa melakukan wasiat-wasiat ini dan juga perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya. Naktabi bihada, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.